Assalamualaikum. Urusan politiknya ini sama sekali bukan urusan kita ya. Ini murni diskusi soal kesehatan jangka panjang saja. Mantan Presiden Amerika, Jimmy Carter, barusan dielulukan tuh di Amerika. Karena dia itu menjadi satu-satunya mantan presiden dari segitu banyak yang tembus ke 3 digit. Umurnya tembus 100 tahun, saudara-saudara. Kemarin ini Masya Allah dan masih sehat. Walaupun tentunya ini sehat itu maksudnya sehatnya manula 100 tahun ya. Dia sempat kena kanker segala, sempat patah tulang, segala macam. Tapi pas ulang tahun ke-100 kemarin, dia relatif sehat, health span-nya luar biasa. Beneran, zaman kekinian itu para pakar umur panjang atau longevity punya istilah health span ya, atau rentang sehat kita sebagai suatu tolok ukur yang perlu lebih dicermati daripada rentang umur kita itu sendiri atau rentang hidup atau lifespan. Nah, tapi health span ini banyak dimensinya. Namanya banyak itu berapa sih? Nah, belum ada yang membakukan dan terus diterima jadi konsensus umum, tapi yolah kita tinjau. Kehidupan dan kesehatan manusia itu bisa dilukiskan seperti di bagian ini nih. Logikanya begini, manusia itu tentunya terdiri dari sejumlah subsistem. Menurut ilmu biologi kekinian, disebut ada 11 gitu atau 12 subsistem. Ada sistem tulang rangka dan sendi-sendi kita, terus ada sistem otot-otot badan kita, ada kulit yang membalut tubuh kita, rambut di situ, ada indera-indera tertentu, terus sistem pernapasan kita yang sentralnya di paru-paru, terus sistem sirkulasi darah kardiovaskular dan seterusnya termasuk si jantungnya itu sendiri, terus ada lagi sistem limfatik yang merupakan jalur arus balik dari bocoran sirkulasi darah yang dia itu bertingkat-tingkat terus ada simbol-simbolnya dan menentukan healing. Ada lagi sistem otak syaraf dan nervous system. Melengkapi otak saraf untuk pengendalian dan sel-selan ada lagi sistem endokrin atau hormonal. Terus penyetelan bisa juga berawalnya dari perut melalui saluran cerna. Terakhir ada sistem urin dan sistem reproduksi. Reproduksi ini tentunya ada dua ya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi kalau untuk manusia itu 12, tapi kalau untuk tiap-tiap kita itu 11. Nah, kalau mau health span kita bagus, masing-masing ini mesti kejaga dengan baik tiap subsistem. Tapi dijaga pun dengan sebaik-baiknya, biasanya itu nasib orang tetap aja beda-beda dan setiap sistem itu laju penuaannya atau keusurannya juga bisa beda-beda. Contoh nih, Jokokom, itu semua oke, tapi dia nggak punya anak karena ada error di sistem reproduksinya. Bang Udin beda lagi, sejak muda jadi kuli bangunan, fisiknya luar biasa, tapi otaknya pikun di umur 70-an. Sama ada penyakit Parkinson karena dulunya sering tawuran. Walah, Din. Jarang sih ya yang menua atau kena usur itu cuma 1 atau 2 sistem saja, karena biasanya ujungnya itu sambung menyambung. Tapi bicara sambung menyambung, selain satu organ bisa punya peran untuk beberapa subsistem, tubuh kita itu kayak mainan Lego itu ya sebenarnya. Kalau dicermati lebih dalam, semuanya terdiri dari sel-sel hidup, entah sel darah, sel tulang, apapun lah. Kalau di level sel-sel ini ambyar, biasanya bakalan ambyar juga semuanya. Jadi, selain kesehatan di tiap-tiap subsistem, kesehatan umum di level seluler ini juga penting. Walau begitu, kalau sel-sel ini benar, yang lain-lainnya itu masih nasib-nasiban tadi. Tergantung bagaimana kita memeliharanya. Jadi, di luar yang 12 subsistem, kalau bicara health span, biasanya pakar juga bicara seberapa bagusnya kondisi kita di tingkat seluler. Terus lagi, ada faktor luar, faktor asing sebenarnya yang disadari atau tidak disadari, yaitu ikut ngatur-ngatur segenap sistem di tubuh kita, yaitu yang sudah sejak zaman purba bersimbiosis dengan kita, mikrobiota. Ada yang di perut, mikrobiom, ada di kulit, ada di otak juga, dan seterusnya. Ada di mana-mana sih sebenarnya, dan dia itu jadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, dari kesehatan kita. Itulah semuanya dimensi fisik. Nah, tapi urusan nggak berhenti di situ. Setidaknya kita, selain ditentukan oleh faktor fisik, juga ditentukan oleh mindfulness dan spiritual kita. Manusia ini bagaimanapun juga makhluk spiritual. Realitanya, kalau di aspek mental spiritual ini ambyar, ya udah keambiaran itu bakal merata-rata dan nyaris belum pernah ditemukan sih orang yang bawaannya depresi galau aja terus tiada henti bisa jadi centenarian kayak Presiden Jimmy Carter. Terus satu lagi ya, yang menentukan well-being kita itu faktor kesehatan sosial atau mantapnya pergaulan sosial. Ini sudah dibuktikan oleh riset antara lain di Harvard University. Ya ini faktor luar, bisa dibilang seperti itu, tapi kalau nggak kepegang, amat menentukan kesehatan kita keseluruhan, health span kita, lifespan kita. Karena ya kodratnya kita itu makhluk sosial. Gitu deh, minimal dimensinya health span jadinya ada 12 plus 4 ini alias 16.
Kapan-kapan kalau ada info yang lebih sahih, kemungkinan ini bisa berkembang lagi tuh. Jadi kalau mau meninjau seberapa sehatnya kita, tinjaulah ke 16 dimensi ini. Kalau umur udah sepuh banget gitu ya, tapi ke 16 dimensi ini hijau semua, bisa dibilang health span-nya itu panjang gitu, bagus, juara. Bisa kayak Presiden Jimmy Carter tadi, mantan Presiden Amerika. Nah, kalau Jimi Hendrix itu pemain musik. Oke deh, kalau handai tolan kalian seperti apa tuh potretnya? Silakan aja, bisa dicoba di exercise pakai bagian tadi itu. Anak muda aja juga belum tentu loh ya, hijau semua. Terus ini harus dipahami penjuru-penjurunya. Kalaupun sekarang hijau semua tuh ya, bagus semua, itu kalau penjurunya terus kepelintir satu aja, dengan cepat bisa terjadi efek domino. Berawal dari satu titik, ujungnya kemana-mana. Dan kalau nggak segera dilurusin lagi, di titik penjuru-penjurunya yang tepat, health span-nya itu terus bisa jadi pendek. Tapi kondisi kesehatan itu bisa naik, bisa turun. Naiknya bisa cepat, pesat, turunnya juga bisa pesat, cepat, bisa juga lambat. Ini tergantung di bagian mana. Contohnya bisa balik aja lagi ke Presiden Carter tadi. Dia itu bukannya solid terus, bugar terus, prima terus sepanjang waktu ya. Ups and down gitu. Waktu jadi presiden tentunya dia stres berat, cepat putih tuh rambutnya. Pensiun jadi presiden, relax, nah mungkin dia happy-happy, menikmati hidup, kondisinya jauh membaik. Terus dasarnya presiden kan ya, walaupun mantan dia akan dikawal terus sama Secret Service kemana-mana. Selain itu, kesehatan juga tentunya dicek rutin, tapi tetap aja, dia itu manusia biasa. Beberapa lama setelah pensiun, dia terus sempat kena kanker, lumayan kanker berat. Dan ada satu titik, semua keluarganya udah menganggap umurnya nggak akan lama lagi. Bahkan awal 2023 udah dikira seperti itu. Dikira segala sesuatunya sudah kredit, tapi ternyata berhasil distabilisasi, bahkan sekarang kayaknya lebih stabil daripada dulu-dulunya. Menurut pakar yang meneliti, ada dari Boston University, dari California, bilang ya makin kesini Presiden Carter itu makin punya great spirit gitu, punya purpose of life yang mantap, terus masih aja dia cari-cari tantangan, punya resilience juga, ketahanan, nggak gampang nyerah. Terus sekelilingnya ada dukungan sosial dari handai tolan, dan itu dasarnya dia juga pribadi yang ramah ya. Seiring dengan ini dia juga aktif terus, nggak mager sepanjang hari, nonton Netflix, main game. Kebayang nggak sih Presiden Amerika kok main game? Bisa jadi itu semua membuat segala risiko gangguan dan keterbatasan fisik bisa distabilkan dan membuat dia relatif awet sehat. Karena sekarang ini walaupun tentunya ini sehatnya sehat manula 100 tahun ya. Silakan aja nih direnungkan dari kasus Jimmy Carter tersebut dan obrolan-obrolan kita selama ini, di mana sih sebenarnya muaranya, penjurunya, health span-nya manusia. Oke deh, segini dulu untuk sekarang. Terima kasih.